Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka di mana saja berada seluruh Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini pada modul kedua, kami akan menjelaskan bagaimana karakteristik lahan, baik itu di daerah perkotaan atau urban dan di daerah pedesaan atau rural, ya. Dimana karena karakteristik yang berbeda itu baik dalam aspek fisik, sosial, budaya, mereka punya keunikan masing-masing. Pada kali ini kita akan membahas aspek fisik lahan, yaitu faktor-faktor yang membentuk karakter sebuah wilayah, di mana ini sangat menentukan bagaimana lahan tersebut dapat dimanfaatkan. Topografi dan morfologi ini menggambarkan bagaimana bentuk permukaan seperti dataran, kemudian lereng, kemudian lembah itu memengaruhi aliran air, iklim mikro, serta potensi lahan. Nah, geologi dan jenis tanah ini menjelaskan struktur batuan dan sifat tanah yang menentukan kesuburan dan kesesuaiannya, baik nanti gunanya untuk lahan pertanian maupun pembangunan yang lain. Sedangkan hidrologi ini berkaitan dengan pergerakan dan ketersediaan air, sehingga penting untuk memahami bagaimana potensi air tanah dan risiko banjirnya, iklim dan mikroiklim yang menggambarkan variasi suhu. Jadi kita lihat ada variasi suhu masing-masing wilayah, curah hujannya, serta kelembagaan yang memengaruhi produktivitas lahan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, kita membandingkan antara dua wilayah, baik itu perkotaan dan pedesaan. Untuk daerah perkotaan itu umumnya penduduknya lebih padat, kita bisa lihat, kita bisa bandingkan, sehingga aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat. Kalau kita bandingkan dengan pedesaan, struktur usia yang lebih seimbang, bahkan cenderung menua. Jadi kalau kita lihat sekarang masyarakat pedesaan itu kecenderungannya generasi muda itu pindah dari dalam desa keluar, kemudian kebutuhan pelayanan dan dinamika ekonominya juga masing-masing berbeda. Kawasan perkotaan kalau kita lihat memiliki aktivitas ekonomi yang jauh lebih beragam. Kalau di desa misalnya kita lihat hanya pertanian dan pengolahan misalnya. Kalau di kota ada sektor jasa, perdagangan, industri sebagai pendorong utamanya. Nah, perbedaan pola ekonomi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita lihat, kebijakan pemerintah ini mencoba sebenarnya menyeimbangkan pertumbuhan antara kota dan desa sehingga tidak terjadi disparitas antar wilayah. Nah, dalam perspektif kepemilikan, kota sangat bergantung pada hukum pasar. Kita lihat ada hukum pasar, kalau pernah belajar ekonomi, ada supply and demand, kemudian ada keseimbangan di titik keseimbangan itu, sehingga adanya mekanisme pasar ini seringkali menyebabkan konflik dan lonjakan harga lahan yang lebih tinggi di daerah perkotaan. Kalau di desa umumnya tidak seperti itu dan lebih smooth biasanya Kemudian dalam memahami perbedaan wilayah urban dan rural tadi, kita perlu melihat bahwa masing-masing memiliki karakter sosial, karakter ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Kalau kita lihat di wilayah pedesaan, kehidupan masyarakat umumnya homogen, bergantung pada apa? Pertanian. Jadi umumnya pertanian atau aktivitas berbasis sumber daya alam, kalau kita lihat. Kemudian komunitasnya kecil, hubungannya sangat erat, jadi antar masing-masing masyarakat itu hubungannya erat, tata kehidupannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Kalau kita lihat nilai dan norma itu cenderung lebih tradisional, sehingga interaksi sosial berlangsung dalam struktur sosial yang lebih sederhana. Sebaliknya wilayah urban itu menunjukkan keragaman yang lebih tinggi. Kalau kita lihat, dilihat aktivitas ekonomi itu dominan sektor jasa dan industri, dengan tingkat pendidikan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Nah, hal ini menyebabkan apa? Ternyata perbedaan karakter ini berpengaruh langsung pada pola guna lahannya. Desa cenderung mempertahankan ruang pertanian, kemudian ruang sosial juga yang lebih luas, sedangkan di kota berkembang pemadatan permukiman,
infrastruktur dan pusat kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat memang di perkotaan umumnya lebih padat, kemudian jangkauan ke masing-masing sarana prasarana itu lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita lihat di wilayah perdesaan. Nah, selain itu penggunaan lahan di wilayah urban juga menghadapi tantangan juga, selain juga di wilayah pedesaan. Jadi kawasan urban itu tekanan itu pada pertumbuhan penduduk sehingga harga lahan cepat naik, sedangkan kalau di pedesaan itu biasanya tidak seperti itu. Kalau kawasan pedesaan umumnya tantangannya apa? Hilangnya lahan produktif biasanya, menurunnya sumber daya tradisional serta modernisasi yang tidak merata. Jadi demikian penjelasan singkat untuk modul 2 yang menegaskan bahwa terdapat